Not here, man. Why the hell not? Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru dan masih anget-angetnya yang berjudul Gunner 2024. Bercerita tentang seorang pasukan khusus yang baru pulang perang, namun putranya malah diculik oleh bos mafia. Tentu saja dia akan membrutal. Hingga tanpa menunggu lama, kita langsung gaskan saja ke ceritanya, guys. Di awal film, kita akan dibawa ke penjara kelas kakap di Amerika. Di sini memperlihatkan salah satu tahanan yang merupakan bos mafia barang haram sedang dibesuk oleh putranya yang bernama Dobbs. Semenjak ayahnya atau si bos mafia tertangkap, semua bisnis haramnya diteruskan oleh Dobbs yang merupakan putra satu-satunya dari bos mafia. Dobbs pun berjanji akan segera membebaskan si bos mafia meskipun baru ditangkap 1 minggu. Kemudian si bos mafia berpesan agar Dobbs menjalankan bisnisnya dengan baik dan rapi sebelum dirinya dapat dikeluarkan dari penjara. Setelah itu, Dobbs dan antek-anteknya pergi ke salah satu bar untuk merefresh sejenak pikirannya. Di bar tersebut, Dobbs melihat berita di TV yang mengabarkan kalau salah satu mantan pasukan khusus terbaik Amerika yang bernama Lee Gunner telah mendapatkan banyak penghargaan dari presiden. Hal tersebut dikarenakan Gunner telah berhasil menghabisi puluhan teroris di Afghanistan yang selalu mengancam Amerika. Di waktu yang sama, Dobbs baru menyadari kalau bar yang ia singgahi sekarang adalah milik Gunner. Bahkan Gunner sendiri ada di sana karena sedang cuti. Salah satu anak buah Dobbs yang tidak mengetahui kalau bar itu adalah milik Gunner, ia pun malah rese dengan mengganggu istri Gunner yang sedang berjaga. Tentu saja Gunner tidak terima dan langsung melakukan hal ini. Why the hell not? Melihat beberapa anak buahnya yang sudah dibuat tidak berdaya oleh Gunner, Dobbs menghampirinya lalu meminta maaf. Dobbs berjanji akan segera keluar dari bar ini asalkan Gunner jangan pernah mengusiknya lagi. Setelah Dobbs dan antek-anteknya pergi, Gunner didatangi oleh polisi yang mendapat laporan dari warga kalau di bar Gunner telah terjadi keributan. Gunner pun menjelaskan jika tadi hanyalah keributan kecil dan Gunner telah mengatasinya. Kemudian, si polisi meminta Gunner jangan terlalu brutal. Apalagi sekarang Gunner sedang dalam masa cuti setelah pulang dari misinya di Afghanistan. 1 jam setelahnya, Gunner dan istrinya pulang ke rumah, lalu mereka langsung makan malam bersama dengan keluarga kecilnya. Ternyata, Gunner telah mempunyai 2 anak laki-laki, yang mana si anak sulung bernama Travis dan si anak bungsu bernama Jack. Kemudian Gunner mengatakan jika besok ia akan kemah ke tengah hutan. Gunner berharap Travis dan Jack mau ikut bersamanya, hitung-hitung liburan untuk mereka. Mendengar hal tersebut, si bungsu Jack sangat bersemangat dan ia bersedia ikut bersama Gunner. Berbeda dengan Travis, si anak sulung yang menolak sebab ia telah ada janji dengan pacarnya. Selesai makan malam, Gunner ngobrol berduaan dengan istrinya. Di sini si istri meminta maaf karena besok ia tidak bisa ikut kemah. Si istri lebih memilih menjaga bar karena pengunjung sedang ramai-ramainya. Gunner pun tidak mempermasalahkan hal itu, namun dirinya tetap akan memaksa Travis, si anak sulung, untuk ikut bersamanya. Keesokan harinya, terlihat Gunner dan Jack, si anak bungsu, yang sedang bersiap untuk pergi berkemah ke tengah hutan. Namun, Travis tidak ada di sana karena dari semalam ia pergi ke rumah pacarnya.
Tanpa basa-basi, Gaynor mendatangi rumah pacar Travis untuk menjemput Travis secara paksa. Ayah pacar Travis tidak mengizinkan Gaynor masuk, namun Gaynor tetap memaksa lalu masuk ke dalam kamarnya. Di sana, Gaynor menemukan Travis yang sedang asik tidur bersama dengan pacarnya. Dengan tegas, Gaynor membangunkan Travis lalu membawanya keluar. Sebelum pergi, Gaynor sempat memarahi dulu orang tua pacar Travis karena telah mengizinkan pasangan yang belum muhrim itu tidur bersama. Kemudian Gaynor dijemput oleh sahabatnya, lalu mereka pun pergi ke tengah hutan untuk berkemah. Sesampainya di tengah hutan, sebelum mendirikan tenda, Gaynor mengajak Travis dan Jack untuk berkeliling dulu sambil menikmati pemandangan. Malam harinya, terlihat Gaynor dan si sahabat dan kedua anaknya sedang menikmati api unggun di depan tenda mereka. Travis yang awalnya tidak mau ikut, ia pun nampak senang karena tidak menyangka kalau kemahnya akan seseru ini. Dirasa hari sudah larut malam, Gaynor memerintahkan kedua putranya untuk beristirahat karena besok mereka akan berburu rusa. Pagi harinya, Gaynor mengajak semuanya untuk berburu rusa dengan menaiki motor ATV. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Gaynor menemukan sesuatu yang janggal karena banyak hewan yang mati dan sungai begitu kering. Merasa ada yang tidak beres, Gaynor meminta Jack dan Travis untuk menunggu, sementara dirinya dan si sahabat akan mengecek sekitar. Berselang lama, Gaynor dan si sahabat dibuat terkejut karena mereka menemukan pabrik pembuatan barang harap tersebut di tengah hutan. Ternyata pabrik barang itu adalah milik si bos mafia yang tadi dipenjara dan sekarang dikelola oleh Dobbs. Putranya Gaynor yang tidak mau mengambil resiko, ia pun memutuskan untuk mundur. Namun sayangnya sahabat Gaynor menginjak ranjau yang seketika menewaskan dirinya. Akibat ledakan itu, para anak buah Dobbs mulai keluar hingga mau tidak mau Gaynor harus melawan mereka semua. Saat Gaynor sibuk melawan para anak buah Dobbs, Travis dan Jack harus ditangkap oleh Dobbs dan para anak buahnya yang lainnya. Kemudian Dobbs berteriak meminta Gaynor untuk menyerah karena kedua anaknya sudah mereka tangkap. Mendengar hal tersebut, Gaynor tidak mau menyerah begitu saja dan ia langsung memikirkan cara lain untuk menyelamatkan kedua anaknya. Di waktu yang sama, terlihat salah satu anak buah Dobbs yang sedang mengirimkan lokasi kepada pasukan. Ternyata orang itu adalah mata-mata pasukan. Tak lama, Dobbs yang kesal karena Gaynor tidak juga keluar dari persembunyiannya. Ia pun memerintahkan beberapa anak buahnya untuk memburu Gaynor. Di tengah pertempuran, tiba-tiba pasukan didatangkan sehingga membuat Dobbs langsung melarikan diri sambil membawa Travis dan Jack. Pasukan itu membawa sebagian anak buah Dobbs yang ada di sana, termasuk Gaynor yang dikira masih antek-antek Dobbs. Gaynor sempat menjelaskan kalau dirinya bukan antek-antek Dobbs, bahkan dia sedang memburu Dobbs karena telah menculik kedua anaknya. Akan tetapi pasukan itu tidak mendengar dan meminta Gaynor agar menjelaskannya di kantor. Singkat cerita, Gaynor ditahan di kantor dan sekarang hendak diinterogasi oleh seketua. Gaynor bersumpah kalau dirinya bukanlah bagian dari Dobbs. Gaynor memohon kepada si ketua agar dilepaskan, sebab ia harus menyelamatkan dua anaknya yang telah Dobbs culik. Namun si ketua tidak percaya dan malah menganggap Gaynor hanya sedang mengigau serta cerita tidak jelas. Ia membuat Gaynor emosi hingga ia pun melakukan hal ini. Beruntungnya, Gaynor dapat ditenangkan oleh salah satu polisi yang mengenalinya, dan si polisi berjanji akan melepaskan Gaynor secepatnya. 30 menit kemudian, Gaynor didatangi oleh istrinya, dan di sini si istri sangat marah karena gara-gara Gaynor kedua anak mereka harus diculik. Si istri pun tidak mau tahu Gaynor harus bertanggung jawab, yaitu menyelamatkan kedua anaknya.
bagaimanapun caranya. Di waktu yang sama, Gainer dihubungi oleh Dobbs yang menyangka kalau Gainer telah membawa pasukan ke tengah hutan. Itu akibat hal tersebut, kiloan barang haram disita dan sekarang Gainer harus bertanggung jawab. Dobbs meminta Gainer agar mengembalikan barang haram tersebut dan nantinya akan ditukar dengan kedua anak Gainer. Gainer bersumpah kalau dirinya tidak pernah membawa pasukan itu dan kedatangannya ke hutan itu hanya sedang berkemah. Bahkan sekarang Gainer juga sedang ditahan oleh pasukan itu. Akan tetapi Dobbs tidak mau tahu apapun alasan Gainer. Yang pasti Gainer harus dapat mengembalikan semua barang haramnya yang disita. Karena jika tidak maka kedua anak Gainer akan dihabisi. Tak berselang lama, Gainer didatangi oleh si polisi yang tadi mengenalinya. Si polisi mengatakan kalau dirinya telah mendapat izin untuk membebaskan Gainer karena terbukti tidak bersalah. Di sini Gainer bertanya apakah si polisi tahu di mana pasukan menyimpan barang haram Dobbs yang telah dirampasnya. Dobbs mengancam akan menghabisi kedua anak Gainer jika pasukan tidak mengembalikan semua barang haramnya. Si polisi menjawab tidak tahu dan sepertinya hal itu tidak mungkin bisa dilakukan, sebab nantinya akan menjadi masalah besar. Kemudian Gainer dilepaskan dan mau tidak mau sekarang ia harus memikirkan cara lain untuk menyelamatkan kedua anaknya. Malam harinya, Gainer mendatangi salah satu klub malam tempat biasa para antek-antek Dobbs berkumpul. Di sini, Gainer berhasil menemukan satu anak buah Dobbs yang ia langsung menghajarnya. Setelah itu, Gainer bertanya di manakah Dobbs menyembunyikan kedua anaknya. Awalnya orang itu tidak mau membuka mulut hingga Gainer menambahkan siksaannya. Karena tak kuat menahan rasa sakit, orang itu pun mengatakan kalau kedua anak Gainer ditahan di gudang besi yang merupakan markas kedua Dobbs. Mendengar hal tersebut, Gainer pun langsung pergi dari sana. It's an old ironworks factory. Oh, man, burns, man. That was my good leg. Hari berikutnya, terlihat Dobbs yang sedang berada di gudang besi markas keduanya. Di sini, Dobbs merasa ada yang aneh karena Gainer bersumpah tidak pernah membawa pasukan itu ke tengah hutan yang menjadi pabrik pembuatan barang haramnya. Pada akhirnya, Dobbs meyakinkan kalau salah satu anak buahnya pasti ada seorang pengkhianat. Dengan cepat, Dobbs langsung mengumpulkan semua anak buahnya. Lalu mereka memeriksa ponsel mereka satu persatu. Alhasil, Dobbs menemukan si pengkhianat itu dan ia langsung menghabisinya. Kemudian, Dobbs bergegas pergi ke markas ketiga karena ia yakin kalau pengkhianat tadi telah memberikan lokasinya kepada pasukan. Dobbs juga membawa putra bungsu Gainer yaitu Jack. Sementara Travis, putra sulungnya, ia tinggalkan bersama dengan beberapa anak buahnya di sana. 20 menit setelah Dobbs pergi, datanglah Gainer untuk menyelamatkan kedua anaknya. Gainer langsung saja membantai semua anak buah Dobbs yang berada di sana. Kemudian Gainer berhasil menemukan Travis, anak sulung, sedangkan Jack si bungsu telah dibawa oleh Dobbs. Di waktu yang sama datanglah pasukan yang tadi diberikan lokasinya oleh si pengkhianat. Gainer meminta Travis untuk ikut bersama pasukan itu, sedangkan dirinya akan pergi lagi untuk mencari keberadaan Jack si bungsu. Malam harinya terlihat Dobbs yang telah berada di markas ketiganya. Markas ini langsung dijadikan tempat produksi barang haram baru. Penggantian markas ke-1 yang telah disergap pasukan. Kemudian Dobbs mendatangi Jack si putra bungsu Gainer dan bertanya apakah Jack merasa takut. Jack menjawab kalau dirinya tidak sama sekali merasa takut sebab ia yakin kalau sang ayah pasti akan segera menyelamatkannya. Jack lanjut mengatakan kalau para teroris di Afghanistan saja berhasil berantakan, apalagi pasukan Dobbs yang kebanyakan mantan preman pasar. Really? What's this? Adegan berpindah kepada Travis yang baru saja diantarkan pulang ke rumah oleh pasukan itu. Sang ibu langsung memeluk Travis karena ia takut anaknya tidak kembali lagi. Di waktu yang sama, Travis mendapat pesan dari Gainer meminta agar pergi ke sungai dekat rumahnya karena ia sudah mempunyai rencana untuk menyelamatkan Jack si putra bungsu.
Dengan cepat Travis pergi ke sungai tersebut. Sesampainya di sana, Gainer meminta Travis untuk mencari di internet tentang seorang napi bernama Riker beserta alamat penjaranya. Dengan cepat, Travis berhasil mendapatkan informasi tentang Riker yang merupakan bos mafia ayah kandung Dobbs. Travis juga berhasil mendapatkan lokasi penjara di mana Riker ditahan. Setelah itu, Gainer memerintahkan Travis agar kembali pulang. Sementara dirinya akan menyusup ke penjara untuk menculik Riker. Rupanya saat ini Gainer telah dibantu oleh beberapa rekannya di militer untuk menyelamatkan Jack, si bungsu, beserta menangkap Dobbs. Gainer berniat akan menculik Riker, ayah Dobbs, dan nantinya akan ditukarkan dengan si bungsu. Mendengar hal tersebut, Travis tidak mau pulang, melainkan ingin ikut bersama Gainer untuk menyelamatkan Jack. Alhasil, Gainer pun langsung saja membawa Travis untuk melakukan aksinya. Singkat cerita, kini Gainer dan Travis telah berada di dalam pesawat militer. Gainer berencana akan terjun payung ke dalam penjara, yaitu untuk menculik Riker. Sedangkan Travis diperintahkan oleh Gainer agar selalu bersama dengan rekan Gainer. Setelah lokasinya tepat berada di atas penjara, Gainer pun langsung saja terjun payung. Sebelum mendarat, Gainer melemparkan bom asap hingga membuat seisi penjara menjadi kacau. Kemudian Gainer mendarat dengan mulus lalu masuk ke dalam penjara. Gainer dapat melumpuhkan satu penjaga dan memakai pakaiannya. Dengan menyamar sebagai penjaga, Gainer dapat leluasa mencari di mana keberadaan Riker. Tak lama, Gainer dapat menemukan Riker dan ia pun berpura-pura diutus oleh Dobbs untuk mengeluarkannya dari penjara. Tanpa merasa curiga, Riker si bos mafia segera ikut kabur bersama dengan Gainer menggunakan jalan belakang. Setelah kabur cukup jauh dari penjara, datanglah rekan Gainer dan Travis yang langsung menjemput Gainer beserta Riker. Di tengah perjalanan, rekan Gainer bercerita tentang kehebatan Gainer kepada Travis ketika menjalankan misi di Afghanistan. Akibat cerita itu, Riker menjadi sadar kalau Gainer bukanlah orang suruhan Dobbs anaknya. Secara diam-diam, Riker mengambil obeng di jok mobil itu, ia selipkan ke dalam bajunya. 20 menit kemudian, Gainer membawa Riker untuk berpindah mobil. Gainer berterima kasih kepada rekannya karena telah mau membantu. Setelah itu, Gainer memerintahkan Travis untuk pulang bersama dengan si rekan, sedangkan dirinya akan melanjutkan misinya seorang diri. John, you done enough. Right. Setelah Travis dan si rekan pergi, barulah Gainer mengatakan kalau Dobbs telah menculik putranya. Oleh sebab itu, Gainer mengeluarkan Riker dari penjara dan bermaksud untuk menukarkannya dengan Jack. Riker menjawab apakah Gainer yakin kalau Dobbs akan menerima tawaran dari Gainer. Gainer mengatakan jika Dobbs menolak maka ia akan membantai mereka semua, termasuk dengan Riker. Trade me for him. Adegan berpindah kepada Dobbs yang kala itu sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan pesanan barang haramnya. Tak lama, Dobbs dihubungi oleh Gainer yang mengatakan kalau ia sedang bersama Riker, ayahnya Dobbs. Jika Riker ingin selamat, maka Dobbs harus menukarkan dengan Jack hari ini juga. Dobbs yang sangat menyayangi ayahnya, ia pun mengiyakan permintaan Gainer. Dobbs juga memberi pertemuan yang akan dilakukan di pabrik terbengkalai. Dengan cepat, Gainer pun langsung saja menuju ke lokasi yang dimaksud. 30 menit kemudian, Gainer sudah sampai di lokasi pertemuan. Gainer segera menghubungi Dobbs dan memintanya untuk segera keluar dan menukarkan dengan putra bungsunya. Tak lama Dobbs dan anteknya pun keluar sambil mendorong Jack. Tadinya mereka sepakat untuk saling melepaskan. Namun ketika Riker telah dilepaskan, tiba-tiba ia menusuk Gainer menggunakan obeng yang dibawanya. Sontak saja Gainer refleks dan menembak Riker sampai membuatnya kuat. Melihat ayahnya tewas, tentu saja Dobbs murka dan ia langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menyerang Gainer.
Setelah berhasil meratakan semua anak buah Dobbs, Gainer pun langsung mengejar Dobbs yang kabur, membawa Jack menaiki helikopter bersama dengan tangan kanannya. Di waktu yang sama, terlihat pasukan juga yang kembali datang untuk memberikan bantuan terhadap Gainer. Namun sayang mereka harus tertinggal sebab Dobbs telah berhasil menerbangkan helikopternya. Sedangkan Gainer entah kemana. Di tengah penerbangan, Dobbs memerintahkan tangan kanannya untuk menghabisi Jack sebagai balasan untuk Gainer yang telah menghabisi ayahnya. Namun tanpa mereka sadari, rupanya Gainer telah berhasil menyusup ke dalam helikopter, dan inilah yang terjadi. Gainer dapat menghabisi si tangan kanan, namun kemudian ia dapat pojokan oleh Dobbs. Hingga ketika Gainer akan dijatuhkan dari atas heli, ia pun kembali bangkit dan membalikkan keadaan. Setelah Dobbs kuat, Gainer menyadari kalau helinya akan segera jatuh karena telah rusak parah. Dengan cepat, Gainer membawa Jack terjun dengan menggunakan parasut. Pada akhirnya, Gainer dapat menyelamatkan Jack, putra bungsunya, sekaligus membantai bos mafia barang haram yang sudah lama menjadi target dia. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Akhir kata, bukan Novi undur diri. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Bye-bye.